Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Pada pertemuan kali ini, mari kita lanjutkan ayat yang kelima pada surat Al-Fatihah. Sahabat Al-Quran, mari kita lanjutkan pembahasan tajwid kita, meneruskan ayat yang kelima di surat Al-Fatihah. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya contohkan terlebih dahulu mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulang lagi, ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik sahabat Al-Quran, mari kita mulai pembahasan tajwidnya dan kita kupas tuntas kesalahan yang sering terjadi. Pada ayat yang kelima diawali dengan lafaz iyyaka. Ya. Ada ya bertasydid di sini. Cara membacanya adalah ditekan, ya, kemudian ditekan selama satu ayunan, lalu dipanjangkan, ya, satu ayunan. Berarti ada dua ayunan. Iyyaka. Iyyaka, ya, hati-hati, ya, yang sering terjadi kesalahan pada ya tasydid ini kurangnya penekanan atau terbaca terlalu cepat, ya. Contohnya iyyaka, iyyaka, ya, tidak ditekan karena ada tasydid di sini harus ditekan. Hati-hati ya, karena jika tidak ditekan maka artinya juga berubah. Maka yang perlu diperhatikan adalah penekanan pada huruf ya-nya. Iyyaka. Iyyaka, satu ayunan. Iyyaka. Ya, panjangnya mad tabi'i satu ayunan. Lalu, kesalahan yang sering terjadi juga, ya, karena saking khawatirnya tidak ditekan, sampai-sampai penekanannya terlalu berlebihan. Ya, contohnya iyyaka. Iyyaka. Sudah satu ayunan sudah benar. Ya, namun karena saking terlalu menekan sampai-sampai sifatnya hilang. Apa sifat yang hilang? Yaitu ar-rakhawah. Ya, ya ini memiliki sifat ar-rakhawah. Ya, ar-rakhawah itu mengalirkan suara. Iya. Nah, ada aliran suaranya. Iya. Iya, ya. Tapi kalau iyyaka maka menghilangkan sifat ar-rakhawahnya. Dan ya ini, ya, kalau kita membahas makhrajnya, jadi makhrajnya huruf ya itu ada di al-lisan, ya. Al-lisan itu terbagi menjadi 4, ya. Yang pertama ada aqsal lisan, ya. Aqsal lisan adalah pangkal lidah, ya, lidah bagian paling dalam, ya. Kemudian ada wasatul lisan, ya. Kemudian setelah wasatul lisan ada tarful lisan, ya. Wasatul lisan tadi itu lidah bagian tengah, kemudian tarful lisan lidah bagian ujung atau ujung lidah yang kemarin sudah sempat kita bahas termasuk huruf dal, ya. Lalu yang terakhir ada hafatul lisan. Ya, hafatul lisan itu tepi lidah, ya. Dan huruf ya ini masuk di wasatul lisan, ya, lidah bagian tengah. Ya, dan ada beberapa huruf yang lain bunyinya seperti ini. Wal wastu fajimus shinu ya, ya. Dan dari wasatul lisan atau lidah bagian tengah itu hurufnya, ya, yang keluar dari
lidah bagian tengah adalah huruf jim, kemudian shin, dan yang terakhir huruf ya. Ya. Nah, ya ini termasuk di wasatul lisan. Nah, tetapi kalau makhrajnya insya Allah ini tidak sering terjadi kesalahan. Mungkin kalaupun terjadi kesalahan itu karena mendekati huruf nun ya. Jadi sampai lidahnya itu nempel ya. Ya. Inyaka, hati-hati menjadi inyaka seperti huruf ny ya, seperti itu. Jadi lebih hati-hati saja ya. Tetapi yang paling sering terjadi kesalahan adalah di penekanan huruf ya-nya ya, yang tadi kita sudah bahas. Hati-hati terbaca iyaka ya, artinya berubah. Yang benar adalah ya-nya ditekan, iyaka. Dan kesalahan berikutnya tadi seringnya menekan terlalu berlebihan sampai ar-rokhawah, satu sifat dari huruf ya, yaitu mengalirkan suaranya hilang. Iyyaka sampai tidak terdengar suara ya. Hati-hati, suara tetap mengalir. Iyyaka. Baik, kita lanjutkan. Ada lafaz na'budu di sini ya. Kita bahas huruf ainnya. Ya, huruf ain ya, kemarin sudah sempat kita singgung. Ain itu masuk di wasatul halqi ya, tenggorokan bagian tengah bersama dengan huruf ha ya. Tetapi ya, mungkin ini yang perlu kita bahas adalah sifatnya yang mengalirkan suara ya, atau biasa disebut tawassut ya. Nah, tawassut ini huruf-hurufnya adalah lam, nun, ain, mim, dan ra. Nah, ain ini juga termasuk dialirkan suaranya. Contohnya na'budu ya. Ya, ada aliran suaranya. Tapi kalau ya, nah ini menyerupai huruf hamzah. Hati-hati ya. Kalau kemudian ainnya tidak dialirkan, maka berubah menjadi hamzah. Na'budu ya. Yang harus dilakukan adalah mengalirkan suaranya. Na'budu ya. Baik, kemudian ada huruf dal, kemarin sudah sempat kita bahas, ada di tarful lisan ya, ada di ujung lidah ya, bertemu dengan uliyas tsanaya ya, pangkal gigi seri atas. Lalu berikutnya ada wa iyyaka. Tadi sudah sama berarti ya. Iyyaka, hati-hati terlalu cepat bacanya wa iyyaka ya, wa iyyaka ya, tidak ditekan wa iyyaka dan dialirkan suaranya ya-nya ya. Berikutnya di sini ada lafaz nasta'in. Insyaallah di sini tidak sering terjadi kesalahan ya. Lalu yang terakhir ada mad arid li sukun ya. Ada mad bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf, dipanjangkan 4 harokat. Cara membacanya diketuk 4 kali dan pada ketukan keempat itu dilepas ya. Baik, saya kira pembahasan di ayat yang kelima sampai di sini saja ya. Mungkin yang saya tekankan adalah untuk ayat kelima itu ya tasydid ini ya, penting sekali, karena jika ya ini tidak ditekan maka artinya berubah, dan ini sering terjadi kesalahan ya. Orang membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, hati-hati ya. Kemudian selain itu mungkin juga mad tabi'inya diperhatikan ya. Ada juga saya pernah dengar iyyaka ya itu terbaca terlalu panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini terlalu panjang. Cukup satu ayunan. Saya contohkan kembali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat yang ke-6. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.